Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, terima kasih. Jadi yang pertama saya sampaikan bahwa benar ada kesepakatan perjanjian damai di antara pemohon Andre dan termohon, dan sudah kita serahkan dalam persidangan hari Rabu sebelumnya. Perjanjian perdamaian itu pada intinya adalah sepakat untuk bercerai, namun ada namunnya, karena dalam proses hukum yang ada di Republik ini tetap harus dipenuhi secara pembuktian, karena ada gugatan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, maka prosesnya adalah pembuktian terhadap apa yang telah didalilkan atau apa yang telah disampaikan oleh pemohon di dalam permohonannya, dan itu dalam persidangan kemarin telah saya sampaikan dengan menyerahkan bukti secara tertulis, dan juga saya menyerahkan beberapa dokumen. Ya, dokumen itulah untuk memperkuat proses hukum terkait dengan adanya perceraian antara pemohon dan termohon, termasuk menghadirkan dua saksi, yakni saksi seorang perempuan dan seorang laki-laki. Kemarin sudah dimintain keterangan, dan insya Allah tanggal 11 yang saya terima informasi dari majelis hakim bahwa akan dilakukan putusan. Jadi putusan akan dibacakan pada sidang tanggal 11 November, seperti itu. Jadi walaupun ada perdamaian, ya tetap proses hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam harus dipenuhi. Dan itulah kepentingan kemarin sidang adalah untuk memenuhi persyaratan yang diatur dalam undang-undang. Karena kalau persyaratan itu tidak dipenuhi, tidak mungkin ada ikrar talak, tidak mungkin ada akte cerai. Walaupun ada perjanjian perdamaian itu hanya memperkuat posisi bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk bercerai. Tapi proses hukum tetap harus dilalui, harus dibuktikan. Makanya kemarin saya menyiapkan diri untuk hadir dengan membawa saksi dan bukti. Seperti itu prosesnya. Insya Allah tanggal 11 putusan. Nanti putusannya seperti apa saya infokan ke teman-teman tentang putusannya pada tanggal 11 itu biasanya sih sore ya. Karena itu ekot, pasti sore saya baru bisa mendapatkan informasi, akan saya sampaikan ke teman-teman media semuanya. Seperti itulah perkembangannya. Bang, untuk harta guna jenis sendiri seperti apa nih Bang? Saya di dalam kesepakatan perdamaian tertanggal 28 Oktober, saya tidak membaca adanya kesepakatan harta bersama. Hanya ada kesepakatan perdamaian bahwa mereka sepakat untuk bercerai, itu saja. Jadi hal-hal lain itu tidak ada di dalam kesepakatan perjanjian perdamaian tertanggal 28 yang dibuat di hadapan notaris. Dan itulah yang saya serahkan kepada majelis hakim, perjanjian perdamaian di antara mereka, dan majelis hakim bilang kalau ini sudah sepakat ya tinggal dibuktikan gugatannya, dan majelis akan mengakomodir kepentingan kedua belah pihak yang telah sepakat untuk bercerai, seperti itu. Bang, maaf nih Bang, kita masuk ke untuk anak sendiri nih Bang. Kalau anak kan sudah dewasa, jadi di dalam hukum Islam, apa yang diatur dalam kompilasi hukum Islam, anak yang bisa dipersoalkan secara hukum, hadonannya, hak asuhnya itu hanya anak yang belum genap 12 tahun. Karena ketiga anak tersebut telah dewasa menurut kompilasi, artinya telah bukan mumayyiz ya. Jadi bukan mumayyiz berarti belum, sudah lewat 12 tahun, sehingga proses hukumnya itu diserahkan kepada anak-anak tersebut untuk dia yang memutuskan dia terbaik kemana. Jadi itu tidak ada di dalam materi gugatan, dan kita tidak memohonkan, dan kita tidak menjadikan perkara tentang hak anak itu harus kemana. Kami kasih kebebasan sebagaimana yang diatur dalam kompilasi hukum Islam. Apabila ada anak yang lebih dari 12 tahun, maka anak itulah yang diberi kebebasan untuk menentukan dia ikut kepada siapa, seperti itu. Jadi tidak ada hak asuh yang kami persoalkan, tidak ada. Bang, itu pure. Silakan. Bang, tapi kan pada akhirnya sebelum berlanjut ke pembuktian kemarin kan sudah berdamai di luar persidangan.
Tapi sebelum berdamai itu kan terjadi kayak seperti pembukaan aib lah masing-masing. Apakah ini ada indikasi takut lebih dalam lagi, makanya ada perdamaian atau gimana ya Pak? Kalau saya melihat tidak seperti itu ya, karena sebelumnya saya sudah mengirimkan surat yang pada intinya surat itu adalah pernyataan talak. Jadi Andre itu sudah membuat surat pernyataan, dia menyatakan talak dan surat itu saya kirim. Artinya secara yuridis, secara syariat Islam, termohon itu sudah dicerai secara syariat Islam, sehingga mungkin ada advis dari siapa sehingga dia bilang ini tidak ada jalan keluar. Karena kalau yang mengajukan permohonan itu adalah seorang laki-laki atau suami, itu harusnya tidak dipersoalkan lagi, karena itu adalah hak daripada seorang suami apabila dia menjatuhkan talak, karena talak itu hanya bisa dijatuhkan oleh seorang suami. Dan itu sudah kita sampaikan, kami tidak mau mempersoalkan hal-hal lain, karena di dalam kesepakatan itu pun juga dibahas tidak dibenarkan untuk membahas hal-hal lain. Jadi mereka sudah sepakat dan kita harus hormati, tidak ada lagi yang perlu kita persoalkan, karena mereka telah sepakat dan tidak dibenarkan untuk membahas hal-hal di luar persoalan perceraian ini yang telah disepakati. Jadi mereka sepakat untuk bercerai secara baik-baik dan itu kita hormati, dan alhamdulillah artinya mereka sudah bisa berdamai. Pada akhirnya mereka sepakat memang ini perkawinan atau pernikahan ini tidak bisa diteruskan. Itu adalah keputusan mereka yang dituangkan di dalam akta notaris yang sudah saya serahkan kepada majelis hakim seperti itu. Tapi dengan kesepakatan perceraian itu ada kesepakatan yang lain nggak sih Pak? Saya tidak membaca karena kebetulan pas saya minta pada sidang sebelumnya, pada hari Rabu sebelumnya itu yang saya minta itu kesepakatan perdamaian perceraian itu yang saya dapat. Nah itulah yang saya serahkan kepada majelis hakim karena memang di dalam gugatan kami murni hanya masalah perceraian, sehingga saya tidak membahas hal-hal lain termasuk harta gonogini dan yang lain-lain karena itu bukan bagian dari materi gugatan. Materi gugatan hanya murni terkait dengan perceraian saja seperti itu.